Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dahlia. Saya dari kelas 10 Ibnu Sina, SMA IT Smart Insani. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ganggang. Yang pertama, Eglonopita. Yang kedua, ada ganggang api atau Pyropita. Dan yang ketiga, ada ganggang keemasan atau Chrysophyceae. Yang pertama tadi ada Eglonopita. Eglonopita ialah sejenis alga atau ganggang yang bersel tunggal yang berbentuk lonjong dengan ujung anterior tumpul dan ujung posterior runcing. Dalam setiap sel Eglonopita dilengkapi dengan sebuah bulu cambuk yang tumbuh pada ujung anterior sebagai alat gerak. Karena Eglonopita mempunyai klorofil dan bisa berfotosintesis, maka organisme ini tergolong sebagai sebuah tumbuhan. Eglonopita itu selnya berflagela dan merupakan sel tunggal yang berklorofil, tetapi dapat mengalami kehilangan klorofil dan kemampuan untuk berfotosintesa. Semua spesies Eglonopita yang mampu hidup pada nutrien kompleks tanpa adanya cahaya, beberapa ilmuwan memasukkan ke dalam filum protozoa. Contohnya Strenmuton alga genus Chlamydomonas yang tidak berklorofil dapat dimasukkan ke dalam kelas protozoa genus Polytoma. Hal ini merupakan contoh bagaimana sulitnya membedakan tegas antara alga dan protozoa. Secara umum mempunyai cara hidup yang lengkap, yaitu dapat bersifat saprofit, porozoik, dan fototrofik. Oleh karena itu, dapat hidup secara heterotrof dan autotrof. Tetapi yang lebih sering dilakukan adalah secara heterotrof. Autotrof dilakukan apabila lingkungannya kurang terdapat bahan organik. Oleh karena itu, Eglonopithecea sering disebut bersifat mikrotrof. Struktur sel Eglonopita. Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel bukan terdiri dari selulosa, melainkan suatu membran tipis tersusun atas lapisan-lapisan protein berbentuk spiral yang disebut pelislade, yang dapat mengikuti gerakan sel eglonoid yang sewaktu-waktu dapat berubah bentuk. Yang kedua, kloroplas. Kloroplas pada Eglonopita terdiri dari klorofil A dan B, beta karoten, dan beberapa xanthofil yaitu astaxanthin atau pigmen merah yang mempunyai bintik mata. Yang ketiga, ribosom. Ribosom Eglonopita terdapat pada permukaan luar CER. Yang keempat, vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil berupa suatu kantong dan dua flagela muncul dari dinding tersebut. Sebuah pigmen berupa suatu bintik atau berupa pigma dan bertempat di area dasar flagela yang panjang yang berfungsi untuk fotoreseptif. Yang kelima, ada badan Golgi. Badan Golgi terletak di antara inti dan vakuola kontraktil. Strukturnya terdiri dari tumpukan vesikel berbentuk cakram atau kantung. Yang keenam, nukleus. Nukleus dan kloroplas dihubungkan oleh membran kloroplas ER yang berhubungan dengan pembungkus inti. Habitat Eglonopita. Eglonopita biasanya berada di perairan tawar dan laut. Eglonopita dapat tumbuh dengan baik dengan bantuan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan pupuk. Eglonopita dapat bertahan dan tetap tumbuh pada konsentrasi karbon dioksida yang tinggi, bahkan dalam konsentrasi 1000 kali dari udara normal. Kita lanjut pembahasan yang kedua. Pyropita. Pyropita atau ganggang api merupakan protista yang hidup di laut atau air tawar. Struktur sel. Pembagian Pyropita dalam dua golongan berdasarkan ada atau tidaknya penutup sel atau ampiesma, yaitu yang telanjang dan mempunyai penutup sel. Pada teca terdapat pelat seperti baja dengan komponen utama selulosa. Jumlah dan letak pelat digunakan sebagai dasar dalam pemberian nama peridinum.
mempunyai bintik mata atau stigma berupa kumpulan butir lipid yang mengandung pigmen karetinoin. Tubuh Dinoflagellata primitif pada umumnya berbentuk ovis tapi asimetri, mempunyai dua flagella, yang satu terletak di lekukan longitudinal dekat tubuh bagian tengah yang disebut sulcus yang memanjang ke bagian sternoroid, sedangkan flagella yang lain ke arah transversal dan ditempatkan dalam suatu lekukan yang melingkari tubuh atau bentuk spiral pada sebuah belokan. Letaknya transversal disebut circle, merupakan cincin yang simpel, dan jika berbentuk spiral disebut anus. Dinding sel pada umumnya mengandung selulosa. Hal ini akan memberikan struktur karakteristik dari rekaan fisema. Adalah nama yang digunakan untuk lapisan terluar khusus dari sel dinofisera. Semua tipe mempunyai membran plasa yang berkeseimbangan dengan membran flagella pada bagian luar. Pada umumnya terdapat sebuah pori dalam amfisema dan trikosit dalam tipe pori. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Chrysophyceae adalah salah satu kelas dari kelompok alga Heterochondrophyta. Warnanya yang kuning keemasan berasal dari kandungan pigmen porotena dan xanthofil yang banyak sehingga mendominasi warna kloroplasnya dan membuat klorofil tidak terlalu tampak. Kloroplas alga ini berbentuk cakram, pita, atau oval. Nama Chrysophyceae diambil dari bahasa Yunani yaitu chrysos yang berarti emas. Sel-sel alga keemasan memiliki inti sejati. Dinding sel umumnya mengandung silika atau zat karstik. Alga ini ada yang hanya memiliki satu sel dan ada yang terdiri dari banyak sel. Alga yang memiliki satu sel dapat hidup sebagai komponen fitoplankton yang dominan, sedangkan alga yang mempunyai banyak sel membentuk koloni atau berbentuk berkas pita. Habitatnya adalah di air tawar, di laut, dan di tanah yang lembab. Ya, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang klasifikasi ganggang. Sampai sini dulu, semoga dapat dipahami. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.